sebagai berikut. A. 81 cm pangkat 2. Caranya 9 kali 9 sama dengan 81 cm. Terus aja, terus. B. 196 cm pangkat 2. 14 kali 14. 196 cm pangkat 2. 256 cm pangkat 2. 16 kali 16. 256 cm pangkat 2. D. 289 cm pangkat 2. 17 kali 17 sama dengan 289 cm pangkat 2. E. 361 cm pangkat 2. 19 kali 19 sama dengan 361 pangkat 2. Ya, thank you Tamata ya. Jadi 196 cm pangkat 2 itu cari aja ya. Ini kan pasti di atas 10 ya, di atas 10. Di atas 10 berarti ya belasan dia nanti angkanya. Terus depannya 1 ya, pastikan depannya 1. Nah, berapa belas? Nah, berapa belasnya itu kalian tinggal cari perkali dengan 1 titik-titik dikali 1 titik-titik. Nah, titiknya ini harus angka yang sama. Nah, angka yang samanya carinya tinggal cari berapa dikali berapa angka yang sama yang belakangnya 6. Nah, itu. Yang belakangnya 6 kan berarti ada 4 kali 4 16 kan ini, belakangnya 6 sama 6 kali 6 belakangnya 6 juga 36. Nah, kalian tinggal coba satu-satu, 14 kali 14 atau 16 kali 16. Nah, itu ya. Nah, 196 ini berarti 14 dikali 14. Ini yang Tamata jawab. 14 kali 14. Nah, 256. Belakangnya juga 6. Ya udah, berarti temennya 16. Ini mah nggak usah hitung lagi juga nggak apa-apa, udah langsung ketahuan. 16 kali 16. Ya. Terus yang B 289. 289 berarti yang belakangnya 9. 1 titik-titik dikali 1 titik-titik. 289 yang belakangnya 9 itu ada 3 kali 3 sama 7 dikali 7. 7 kali 7 kan 49, belakangnya juga 9. 13 kali 13 nggak mungkin. Ya, berarti tinggal ya 17 kali 17. Selesai. Sebenarnya kalau pakai cara ini kalian kalau udah ada yang hafal beberapa, bisa dites lagi udah pasti jawabannya. Contoh misalnya 13 kali 13 nggak mungkin 289, ya udah berarti tinggal 17 kali 17 udah selesai, nggak usah gitu lagi juga nggak masalah udah. Nah, itu ya. Nah, terakhir yang E 361 berarti yang belakangnya 1 titik-titik kali 1 titik-titik yang hasilnya 361. Yang belakangnya 1 berarti ya 1 kali 1 sama 9 kali 9. 9 kali 9 81, belakangnya 1.
Oke ya. Nah, karena 1 kali 1 nggak mungkin, jadi udah pasti 9. 19 kali 19. Nah, itu yang nomor E. 19 kali 19. Nah, berarti yang panjang sisi persegi tersebut 9 cm. Yang B, panjang sisi persegi tersebut 14 cm. Yang C, 16 cm panjang sisinya. 17 cm. Yang E, 19 cm. Nah, ini. Nah, ini cara sama jawabannya. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Silahkan tanya kalau masih ada yang bingung. Tidak, Pak. Persegi sudah ya. Persegi sudah. Berarti kita lanjut ke persegi panjang. Ini walaupun kalian udah pernah dikasih latihan waktu itu sama Pak Edwin, tapi kan belum pernah kita pelajari. Ya, apalagi Bapak kemarin-kemarin kan titik kelas. Jadi Bapak belum pernah ajarin ini. Nah, sekarang kita baru bisa pelajarin. Hapus ya. Yang mau tulis silakan. Bisa dilihat di video pembelajarannya aja. Oke, sekarang ke luas persegi panjang. Ya, luas persegi panjang. Untuk kelas 4 bangun datar hanya 3 yang kalian pelajari. Ya, hanya 3 persegi panjang sama segitiga. Ya, persegi luas keliling, persegi panjang luas keliling, segitiga luas keliling. Itu aja ya. Padahal bangun datar yang lain juga masih banyak sebenarnya, tapi itu nggak kalian pelajari ya. Itu tidak kalian pelajari. Oke, kita ke halaman 112. Ke halaman 112 nanti aja bacanya, diperhatiin dulu sambil dibuka bukunya. Bedanya persegi sama persegi panjang. Persegi keempat sisinya sama panjang. Nah, kalau persegi keempat sisinya sama panjang. Ini persegi. Tandanya kalau keempat sisinya sama panjang ada garis satunya. Ya, ada garis satunya. Ini tandanya kalau keempat sisi tersebut sama panjang. Nah, kalau persegi panjang ada 2 pasang yang sisinya sama. Di sini garis 1 sama garis 1. Artinya yang sama-sama garis 1 panjang sisinya sama. Di sini garis 2, di sini garis 2. Artinya yang sama-sama garis 2 berarti panjangnya sama. Ini panjangnya sama dengan ini panjangnya sama dengan ini. Nah, ini baru namanya persegi panjang. Pak, tadi halaman berapa, Pak? 112. Ya, 112. Nah, itu. Nah, dalam persegi panjang itu ada panjang sama lebar. Cara menentukan panjang dan lebar seperti apa? Ya tinggal dilihat aja mana sisi yang panjang, mana sisi yang lebih panjang. Karena bagian bawah sama atas ini sisi yang lebih panjang, berarti ya ini yang panjang.
pendeknya ya lebar. Pendek aja. Nah, terus gimana kalau misalnya persegi panjangnya dia begini bentuknya? Nah, persegi panjangnya begini bentuknya. Mana yang panjang, mana yang lebar? Ya, tetap aja. Pokoknya prinsipnya kalau mau menentukan panjang dan lebar, lihat aja sisi yang lebih panjang yang mana. Ini garis 1, di sini garis 2. Nah, sisi yang lebih panjang kan yang sebelah sini, yang garis 1. Berarti ini panjangnya, yang bawah ini lebarnya. Jadi tidak selalu panjang itu ada di bawah. Seperti ini. Nggak selalu. Panjang itu bisa ada di samping. Bisa ada di bawah. Nggak selalu lebar itu ada di samping. Ya, jadi tergantung bentuk persegi panjangnya, dilihat mana yang sisi lebih panjang. Ya. Udah tinggal dihitung aja kalau ada angkanya. Nah, kalau dilihat di buku di halaman 112, rumus luas persegi panjang apa? Rumus luas persegi panjang apa? Kalau kalian lihat di buku. L sama dengan P dikali L. Oke, good. Ya. Kalau di buku L besar sama dengan P dikali L kecil. Ya. L besar ini artinya luas, L kecil di sini artinya lebar. Nah itu. Jadi jangan bilang L besar. Kalau bilang L besar bingung kita mana yang luas mana yang lebar. Dan jangan bilang-bilangnya L kecil. Kalau bilang L kecil bingung kita. Mana yang dicari nih? Luas atau lebar? Nah itu. Ya, jadi bedakan kalau L besar itu untuk luas, kalau L kecil itu untuk lebar. Ya. Nah, itu dulu. Nah, ini rumusnya untuk menentukan apa tadi? Luas persegi panjang. Ya. Udah, kalau udah ada rumusnya ya tinggal dihitung aja kalau ada angkanya. Ya. Sebenarnya gini loh. Rumus luas persegi. Rumus luas persegi apa kemarin? Yuk, luas persegi rumusnya apa? Sama dengan S kali S. Sisi kali sisi, Pak. S kali S atau sisi kali sisi. Perhatiin coba. Menurut kalian rumus luas persegi sama rumus luas persegi panjang sama atau beda? Beda. Oke, kata saya. Beda, Pak. Oke, kata Vicky beda. Oke, Beda. oke, dah. Perhatiin. Jawabannya rumus luas persegi sama luas persegi panjang ini sebenarnya sama. Kok sama, Pak? Orang jelas-jelas di sini S, di sini P, di sini L kok. Oke, perhatiin. S di persegi kan di sini. Berarti kalau di sininya S sisi, di sininya juga S, di sininya juga S, di sininya juga S, sisi-sisi. Kalau di sini panjang, persegi panjang, di sininya juga panjang, di sininya juga lebar. Nah, samanya di mana? Rumus luas persegi sisi dikali sisi. Berarti sisi ini dikali sisi ini. Sisi ini. Kebetulan kalau persegi sisinya sama. Sama.
Bisa aja rumusnya ya sisi pangkat 2, sisi kuadrat boleh. Sisinya sama. Tapi sisi yang sebelah sini dikalikan dengan sisi yang sebelah sini. Nah, itu persegi. Kalau persegi panjang gimana? Luas sama dengan panjang sebelah sini dikalikan dengan lebar sebelah sini. Nah, masalahnya kalau persegi panjang itu keempat sisinya nggak sama panjang. Itu masalahnya. Dan itu bedanya. Kalau persegi keempat sisinya sama panjang. Tapi yang dikali sisi sebelahnya itu sama. Bisa yang di bawah sama yang di samping, bisa yang di atas sama yang di sini. Sama, begitu juga persegi panjang. Bisa panjang yang di bagian atas sama lebar yang sebelah kiri. Nah, bedanya apa? Nggak bisa persegi panjang itu panjang dikali panjang. Nggak bisa persegi panjang itu luasnya lebar dikali lebar. Kalau persegi bisa sisi kali sisi. Karena sisinya sama kebetulan. Karena persegi itu memang sisinya sama. Jadi mau sisi yang sebelah sini dikaliin di sini boleh. Mau sisi yang sebelah sini dikaliin ke sini boleh. Mau sisi yang sebelah sini dikaliin ke sini boleh. Nah, tapi kalau persegi panjang harus panjang dan lebar. Panjang ini dikali lebar ini boleh. Panjang ini dikali lebar ini boleh. Asal nggak boleh panjang dikali panjang. Nggak boleh lebar dikali lebar. Nah, samanya luas persegi tadi sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Sama aja sebenarnya. Gitu. Ya. Walaupun di sini hurufnya S, sisi. Di sini P, panjang, L, lebar. Ya, karena bentuknya beda. Persegi sama persegi panjang. Tapi kalau kita lihat rumusnya, ya ini sama aja sebenarnya. Kedua sisi dikali, nah itu. Persegi ada 4 sisi, persegi panjang ada 4 sisi. Kedua sisi dikali, udah selesai. Ini kan kedua sisi dikali di persegi. Ini kedua sisi dikali di persegi panjang. Entah persegi panjangnya bentuknya seperti ini atau seperti ini, sama aja. Ya, nggak ada bedanya. Nah, ini rumus luas persegi panjang. Ya. Berarti kalau misalnya di sini Bapak kasih angka, misalnya P-nya atau panjangnya 15, L-nya di sini 5. Izin minum. Ya, oke. Di sini panjangnya 15 cm ya. Terus lebarnya 5 cm. Berarti berapa luasnya? Langsung aja di bawah sini. 30 cm. Bukan. Dulu. P-nya masukin. Itu siapa tadi? Dia ya? 40 cm. Itu siapa itu? Penzio. Ya. Coba dimasukin dulu P-nya. P-nya berapa? 15 cm. 15. Dikali L-nya berapa? L kecil.
15 kali 5 berapa? 75 centimeter. 5 5 cm. Jangan lupa sentimeternya apa? persegi. Nah, Persegi, Pak. persegi atau pangkat 2. Ya. 75 cm pangkat 2. Bukan 40 ya. Bukan 30 juga. Ya. Nah, ini kan tinggal dikali aja. Sisi yang sebelah sini dikalikan sisi yang sebelah sini. Pak, boleh nggak Pak kalau misalnya saya kaliinnya sisi yang sebelah sini panjangnya, terus lebarnya sisi yang sebelah sini? Ya boleh, sama aja. Kan panjangnya sama. Ada garis duanya nih. Nah, tuh. Di sini ada garis satunya nih di lebarnya. Nah, berarti panjangnya sama. Ya, jadi udah tinggal dikali aja, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, jangan lupa nih satuannya sentimeter, ada pangkat 2-nya. Bisa sentimeter, bisa meter, bisa kilometer, terserah soal nanti. Soal. Sini, meter, terus di sebelah sini 20 meter. Ya, misalnya ini sebuah taman segi panjang. Ukuran tamannya memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter. Berapa kira-kira luas taman ini? 60 cm pangkat 2. Cakep. Sip. Ya. 60 apa tadi? Satuannya apa? 60 cm. Bukan sentimeter, lihat satuannya. 60 meter pangkat 2, Pak. Dia. Ya. Ini sama dengan panjang kali lebar. 20 meter dikali lebarnya 3 meter. Nah, tinggal 20 dikali 3 60. Satuannya samain kalau di soal. Meter dan jangan lupa pangkat. Nah itu. Jadi berarti luas taman yang berbentuk persegi panjang ini luasnya 60 meter. 60 meter pangkat 2. Nah itu. Ya. Ini cara menghitung luas. Sekalian, Bapak mau jelasin kelilingnya juga. Kalau keliling persegi panjang, kalau keliling kan berarti kan kalian mengelilingi suatu tempat atau suatu ruangan. Itu keliling. Mana nih? Kalau di sini Bapak ada remote, ya. Keliling remote yang mana keliling remote? Bapak jalan dari sini ke sini, jalan lagi dari sini ke sini ke bawah, jalan lagi ke sebelahnya, jalan lagi ke atas, sampai ketemu lagi di titik atas. Nah, itu keliling. Kalau luas semuanya, sama isi-isinya yang di tengah. Anggaplah ini persegi panjang. Ya, ini remote persegi panjang. Sisi yang sebelah sini, yang belakang aja yang Bapak kasih lihat. Kalau luas, dari ujung sampai ujungnya lagi, nah ini luas. Semua sama isi-isinya di dalam. Itu termasuk luas.
Tapi kalau keliling bedanya hanya di pinggir-pinggirnya aja. Bapak jalan dari ujung sini ke ujung sini. Terus Bapak jalan lagi ke bawah. Nah, Bapak nggak jalan ke tengah. Kalau Bapak jalan ke tengah bukan keliling nanti. Nggak boleh jalan ke tengah kalau keliling. Jadi dari ujung ke ujung lagi, ke sebelahnya, kembali lagi ke atas. Di pinggir-pinggirnya aja jalannya. Nggak boleh ke tengah. Nggak boleh ke tengah sebelah sini nggak boleh. Harus di pinggir-pinggirnya aja. Nah, itu keliling. Berarti kalau keliling persegi panjang, bukan itu. Saya jalan ke toilet. Oke. Berarti kalau mau mencari keliling, bukan hanya di persegi panjang ya, di semua bangun datar, caranya jumlahkan berapa panjang kalian sudah jalan. Berapa panjang kalian sudah kelilingin. Panjang dari sini, Vicky jalan dari sini ke sini, jalan tek tok tek tok tek tok tek tok tek tok tek, nah sampai sini. Misalnya jalannya berapa? Misalnya 30 cm. Ditambah, Vicky jalan lagi ke bawah, tek tok tek tok tek tok tek, nyampe bawah. Misalnya 3 cm. Ya, misalnya 3 cm. Terus Vicky jalan lagi ke sebelahnya. Tek tok 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 tek. Nyampe lagi di ujung. Panjangnya sama kayak yang di atas, 30 cm. Vicky jalan lagi ke tempat awal. Ke atas. Tek tok tek tok tek. 3 cm. Tambahin nih berapa? Tambahin nih berapa semuanya yang sudah si Vicky udah jalan. Vicky tadi jalan 30 cm, ditambah 3 cm ke bawah, ditambah 30 cm lagi samping. Masalah apa kecil? Iya. Pas pesawat lewat malah nge-freeze Bapak. Dasar nih pesawat. Sekarang udah aman ya? Sudah, Pak. Emang berasa tadi Bapak? Kok video Bapak langsung kaku pas pesawat lewat? Nah, mana tadi kan? Bingung Bapak. Ya. Oke. Jadi kalau keliling, Vicky tadi udah jalan dari awal sini ke sini. Ini 30 cm. Terus dia jalan lagi ke bawah 3 cm, ditambahin tuh. Dia jalan lagi ke samping 30 cm, dia jalan lagi ke atas, ke titik semula, 3 cm. Nah, itu dia tambahin semua nih. 30 tambah 3, 33. Ditambah 30, berarti berapa tuh? 63. Ditambah 3 ke titik awal, berarti 66 cm. Nah, intinya kalau keliling itu, semua bangun datar. Hanya mengelilingi. Begitu juga dengan persegi sebenarnya. Kalau persegi rumus kelilingnya apa sih? Yang kalian tahu? Apa rumus persegi yang kalian tahu? Rumus keliling. Keliling kali sisi. Apa? Irin? Keliling 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kenapa 4 kali sisi? Ada yang bisa jelasin? Kenapa bisa 4 kali sisi? Karena 4 sisi karena bentuknya kotak.
Nah, siapa tadi tuh? Tadi Bapak ketutup kalian. Karena sisinya ada 4, Pak. Karena sisinya ada 4, Pak. Oke. Tadi siapa sisalin ya? Nicholas, Pak. Nicholas ya. Tadi siapa lagi yang jawab? Kenapa? Tanah, Pak. Oh, Tanata, kenapa Tanata? Karena berbentuk kotak. Ya udah, oke. Kalau Salin kenapa Salin? Kenapa 4 kali sisi? Karena kali ini persegi ada 4. Dalam 4 kali sisi. Ya, oke. Nah. Nah. Ya. Kenapa 4 kali sisi? Sama kayak tadi ini yang remote, yang si Vicky jalan-jalan di remote AC. Ya. Sama kayak tadi. Tapi ini perhatikan bentuk yang bentuk persegi ya. Ini yang digambarin aja. Ada bentuk persegi di sini. Ya. Sekarang si Vicky jalan-jalan lagi di bentuk persegi. Dari ujung sini dia jalan. Ini yang apa warna biru. Dari ujung sini ke samping dia jalan. 1, 2, tek sampai sini ujung. Sisi dapat. Dia jalan lagi ke atas, kelilingin nih perseginya. Tek sampai atas dia. Sekarang dia ada di sini posisinya. Dia jalan lagi ke samping. Tek. Dari sini dia posisinya. Ya. Di sini tadi sisi. Tinggal sekarang lagi dia jalan. Habis itu kembali ke titik semula. Jalan ke bawah. Tek. Sisi. Berarti kenapa 4 kali sisi? Karena sisi ditambahin sisi ditambahin sisi. Berarti 4 kali sisi ini sebenarnya apa? Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya ada 4. 4-nya mana aja? Ya ini tadi yang si Vicky jalan ke sini dulu. 1 tambah ke sini lagi, sisi yang kedua. Tambah sisi yang ketiga. Tambah sisi yang keempat. Nah, balik dia ke posisi semula. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, kenapa bisa muncul 4? Kenapa bisa muncul 4 kali sisi? Karena sisi yang si Vicky jalanin dari awal, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat, ini sisinya panjangnya sama semua. Makanya kenapa bisa muncul 4 kali sisi. Tapi boleh nggak Pak kalau misalnya saya pakainya sisinya tinggal ditambah-tambahin aja? Boleh, nggak masalah. Kalau tambah-tambahin nggak masalah. Karena sisinya panjangnya 10. Sisinya panjangnya 10. Ya, boleh ditambah-tambahin. Ya. Vicky jalan dari sini, sisi pertama 10 cm. Dia jalan lagi ke sisi yang kedua, 10 cm, tambahin aja, 20 berarti. Vicky jalan lagi 10 cm di sisi yang ketiga, 30 cm. Sisi yang keempat, 10 cm, berarti jadi 40 cm. Ya boleh, sama aja.
Atau mau pakai rumus 4 kali sisi, ya berarti 4 dikali 10, 40 juga. Sama aja. Nah itu asalnya kenapa bisa 4 kali sisi. Nah kalau persegi panjang nggak bisa, karena si Vicky jalan di remote AC, panjang sisinya beda, nggak sama semua, beda. Ya. Contoh misalnya yang di lama aja ya, Vicky awalnya jalan dari, Bapak ajak Vicky jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan di sini-sini aja sih, keliling-keliling doang. Dari sini, start awalnya dari sini. Yang Bapak buletin dulu di persegi panjang. Vicky jalan di sisi yang pertama ke samping, ke panjangnya dulu. Jalan, dapat sisi yang pertama 15 cm. Oke, nah tulis misalnya sama dengan Suara Bapak putus. Tar. Bapak kayaknya juga belok ya. Tar. Nah, semoga lebih baik. Ya, Vicky jalan di sisi yang pertama di persegi panjang. Dia jalan 15 cm. Tulis keliling sama dengan 15 cm ditambah. Yang kedua, yang belum vaksin. Oke, ya. Kita lanjut. Ya. Terus Vicky jalan lagi ke sisi yang kedua. Yang di lebarnya, dia ke atas. Jalan ke sisi yang kedua. Ini panjangnya 5 cm. Tulis 15 tambah 5 tambah lagi. Pokoknya sampai si Vicky balik lagi ke titik semula. Itu. Terus dia jalan lagi ke samping, ke seberangnya. Jalan ke kiri. Nah. Dia jalan di sisi yang ketiga. Ini panjangnya 15 cm. Tambah lagi. Dia kembali ke titik semula. Dia jalan di sisi yang keempat. Turun ke bawah. Sorry, bentar. Turun ke bawah. Ini panjangnya 5 cm. Dah. Ini kalian tambahin udah selesai kok. Ini kalian tambahin udah selesai. Berarti hafalin rumus nggak? Sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa hafalin rumus nggak apa-apa. Pak, salah Bapak kecil. Sebentar. Ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak perlu hafalin rumus nggak apa-apa. Ya. Yang penting tahu konsep keliling itu seperti apa. Keliling itu hanya mengelilingi. Dari titik pertama, di sisi pertama, Vicky jalan. Selesai. Si Vicky nggak boleh jalan ke tengah. Melanggar aturan nanti. Nah itu. Dia harus jalan dari sisi pertama, terus ke sisi kedua. Terus si Vicky bosan, cuma keliling-keliling doang. Dia mau beli minuman di warung, warungnya ada di tengah. Dia melimpir ke tengah, nggak boleh, melanggar aturan nanti. Nah itu. Jadi konsepnya kalau keliling itu hanya di sekelilingnya aja.
Jadi nggak usah hafal rumus, nggak apa-apa. Nah sekarang udah tinggal ditambahin ini berapa nih? 15 tambah 5, 20 tambah 15, ditambah 5, 40. Jadi, si Vicky dia ngerjain di chat pakai rumus. Makanya kenapa bisa keluar rumus keliling persegi panjang atau rumus keliling persegi panjang? Apa rumus keliling persegi panjang? K sama dengan Keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. 2 dikali P tambah L. Ada yang lain nggak? Kira-kira? Kira-kira ada yang lain nggak? Bisa nggak kalau ketemu rumus yang lain? Ini kan yang ada di buku, betul? Kira-kira ada nggak cara yang lain? Bisa juga begini. A sama dengan dalam kurung 2 dikali panjang tambah 2 dikali lebar. Sebenarnya rumus-rumus ini, Pak, kok sama Bapak rumusnya malah semakin ribet sih, Pak? Nggak ribet sebenarnya. Ini dua ini nggak usah kalian hafal juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu konsep keliling seperti ini. Nah itu. Dua rumus ini bisa muncul karena konsep keliling seperti ini. Karena dari sini awalnya. Ini kan berarti kalau Bapak tulis yang sebelah sini, yang tadi si Vicky jalan-jalan ini, 15 berarti P. Tambah 5-nya L. Tambah 15-nya P. Tambah 5-nya lagi L. Boleh nggak begini rumusnya? P tambah L tambah P tambah L. Ya boleh. Walaupun nggak ada di buku, nggak masalah. Atau enggak P tambah L tambah L. Ya boleh, sama aja. Yang penting kelilingin. Nah itu dah. Kelilingin. Nah itu namanya keliling. Berarti kalau misalnya si Vicky jalan-jalan di tamannya warna merah yang sebelah sini, ini berapa kelilingnya ini? Dia jalan dari atas ke bawah, di sisi yang pertama 20 cm. Dia jalan ke seberangnya 3 cm. Dia jalan lagi ke atas 20 cm. Dia jalan lagi ke seberangnya 3 cm. Udah tinggal ditambahin. 20 tambah 3 tambah 20 tambah 3. 46 cm, Pak. 40. Berapa? 40 berapa? Bapak nggak belum hitung. K sama dengan, bentar dulu. 20 tambah 3 tambah 20 tambah 3. 46. 46 meter ya, bukan centimeter. Ini kan satuannya meter nih. Ya. 45 meter. Udah. Boleh nggak pakai rumus yang ini yang si Vicky bilang tadi? Boleh, sama aja. Ya. Misalnya kalau mau pakai rumus ini berarti sama dengan 2 dikali dalam kurung panjangnya 15. Lebarnya 5.
Pak, Bapak tidak ada. Pak, Nah, udah ya. Nah, udah. 2 dikali dalam kurung 15 tambah 5 berarti 2 dikali 15 tambah 5 20. Tapi sama dengan 40 juga. Sama aja. Ya, 40 juga. Nah, satu lagi. Kenapa di sini 2 dikali 15 tambah 5? Kenapa di sini 2 dikali panjang tambah lebar? Ya. Oke, perhatiin. Kenapa di sini 2 dikali panjang tambah lebar? Karena ada 2 sisi yang sama panjang. Panjang, panjang. Makanya kali 2. Makanya yang bawah juga Bapak bisa tulis 2 dikali P. 2 dikali panjang. Karena sisi panjangnya ini panjangnya sama. Makanya 2 dikali P. Terus kenapa bisa 2 kali L? Karena sisi lebarnya ini panjangnya juga sama. Oke, Bapak ulang. Kenapa 2 kali P? Karena sisi panjangnya di sini panjangnya sama. Dan kenapa 2 kali L? Karena sisi lebarnya di sini panjangnya sama. Gitu. Makanya kenapa bisa dapat rumus 2 dikali P tambah L. Atau 2 dikali P ditambah 2 kali L. Pakai rumus yang bawah ini juga sama. Hasilnya pasti 40. 2 dikali panjangnya 15. Dalam 2 dikali lebarnya berapa? 5. Nah, tapi panjang ini rumusnya. 2 dikali 15, 30. Ditambah 2 dikali 5, 10. 30 tambah 10, 4. Selesai. Mau pakai P tambah L tambah P tambah L, hasilnya sama. Mau pakai 2 kali dalam kurung P tambah L, hasilnya sama 40. Mau kali kan jadinya. Mau pakai 2 kali P ditambah 2 kali L, hasilnya juga sama 40. Ya, nggak masalah. Ya. Yang penting prinsipnya satu kalau keliling. Ditambah-tambahin aja dah sisi-sisinya. Dikelilingin aja tuh sisi-sisinya terus ditambahin. Selesai, itu keliling. Ini untuk semua bangun datar, mau persegi ke, persegi panjang, mau segitiga, mau apa lagi? Apa sih bangun datar? Aku lupa. Mau jejar genjang, mau layang-layang, mau trapesium. Kalau keliling pokoknya seperti itu. Tambah-tambahin udah sisi-sisinya. Dikelilingin tuh sisi-sisinya. Terus ditambahin. Selesai. Yang penting dikelilinginnya jangan sampai ada kelewat. Nah itu. Kalau ada yang kelewat ya salah. Ya. Nah. Ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ya. Yang penting kalian pahami dulu. Ya. Bapak mau kasih ini lagi sebentar. Misalnya Bapak mau
bikin bangun datar. Bangun datarnya asal-asalan. Karena kan jadi guru, ngasihnya asal-asalan. Ini, terus ke sini, ke sini. Nah, ini ada bangun datar, tapi jangan tanya Bapak, Pak ini bangun datar apa? Bapak nggak tahu. Pokoknya bangun datar asal-asalan. Yang penting dia bangun datar aja. Bangun datar tidak beraturan. Di sini panjangnya 5 cm. Terus di sini 25 cm, di sini 20 cm. Coba kalian hitung berapa kelilingnya ini? Kelilingnya berapa kelilingnya? Pak, rumusnya apa Pak? Bangun datar ini nggak usah pakai rumus. Yang penting si Vicky jalan-jalan aja tuh kelilingin tuh bangun datarnya. Udah tinggal ditambah-tambahin. Selesai. Nggak usah pakai rumus. Pak, jawabannya tulis di chat ya. Ya, betul. Jawabannya tulis di chat ya. Betul. Coba jawabannya tulis di chat kalau udah dapat. Bapak mau ke toilet dulu bentar. Ya. Wih, ada yang beda nih. Oke. Kenzio, Selun, Vicky, Tanata, Lionel, Theo. Bapak sih juga belum hitung ya. Ya, yang lain. Oke. Selun, coba hitung ulang Selun. Kamu kayaknya salah ngitungnya salah tuh. Oke, Selun Angelina. Irwin. Nah, kan? Bisa kan? Ya. Janica, oke, betul. Oke, betul. Nah, ya. Berarti rata-rata udah pada bisa ya. Oke, Selin. Ya, betul. Ya, jadi kelilingnya betul Nicholas, betul. Ya. Jadi kelilingnya, Pak rumusnya apa? Nggak usah pakai rumus. Kita nggak tahu rumusnya apa ini orang kalkulator juga nggak jelas. Ya, jadi nggak usah pakai rumus. Yang penting kelilingin aja udah di pinggir-pinggirnya.
Vicky jalan dari titik sini. Dia jalan ke bawah di sisi yang pertama 25 cm. Tulis K sama dengan 25 ditambah. Ya, tadi dia udah jalan dari sini ke titik yang pertama, di sisi yang pertama. Jalan lagi si Vicky di sisi yang kedua ke sampingnya di 20 cm. Tulis 25 tambah 20. Nah, ini udah di tengah perjalanan, si Vicky haus. Dia mau mampir ke warung beli minum, warungnya ada di tengah, ke sini nggak boleh. Ini melanggar aturan si Vicky berarti. Dia nggak boleh mampir ke warung. Ya, jadi nggak boleh, pokoknya harus selesaiin dulu. Jadi nggak boleh ke tengah. Nah, itu keliling. Ya. Nah, dia harus selesaiin dulu, dia harus jalan dulu ke sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga ke atas. Nah, ini dia 8 cm. Tulis 8 cm. Tambah lagi. Vicky jalan lagi di sisi yang keempat. 12 cm. Tulis 12 cm. Nah, ini sisi yang terakhir. Dia kembali ke titik semula. 5 cm, sisi yang terakhir. Tulis, sisi yang terakhir. 5 cm. Dah. Tambah-tambahin 25 tambah 20 tambah 8 tambah 12 tambah 5. Nah, jawabannya 70 cm. Hitung. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Deon, perbaiki Deon. Hitungnya kamu salah Deon. Niki juga. Hitungnya kamu salah Niki. Ya. Jawabannya 70. Kan 25 tambah 20 kan 55. Kita gini aja deh. 8 tambah 12 20. Tambah 20 40. Tambah 25 65. 70. Ini 70 cm. Jadi cara mencari keliling seperti ini berlaku untuk semua bangun datar. Mau bangun datarnya jelas ataupun bangun datarnya nggak jelas kayak begini. Ya, yang penting bangun datar. Ya, bangun datar artinya segi banyak. Bangun segi banyak. Berarti dia tertutup oleh garis lurus. Nah, itu bangun datar. Ya. Kalau di sininya kebuka, nah ini bukan bangun datar. Ini kita nggak bisa cari keliling. Ya, ini nggak bisa kita cari keliling. Putus dia nanti di sini. Vicky jalan, mentok sampai sini jatuh. Nah, nggak ada sandarannya lagi. Habis sisinya. Nah, jadi kalau bukan segi banyak, kita nggak bisa. Cari luas, cari keliling nggak bisa. Ambil juga begini. Supaya si Vicky nggak jatuh. Itu ya. Oke ya. Nah, ini cara mencari keliling. Ya, keliling apapun, bangun datar apapun. Ya. Entah di rumus, entah nanti di buku kamu muncul rumus 2 dikali P tambah O, atau muncul rumus di buku kamu 4 dikali sisi. Pokoknya dasarnya ini. Dasar mencari keliling ini, udah tambah-tambahin aja. Intinya itu, keliling. Mau rumusnya macam-macam kayak apa-apa terserah. Yang penting kalian tahu konsep keliling seperti apa, udah seperti itu aja. Kerjain seperti itu aja.
Ya. Oke. Mungkin kalian udah pada kerjaan semua ya. Waktu kita juga udah mau habis ya. Oke, gini. Bapak mau kasih latihan. Yang mau kasih latihan. Oke, ini Bapak hapus ya. Latihannya Bapak tulis di sini aja. 2 nomor aja. Ya. Kalian tulis di buku PS. Ini Bapak campuran ya, persegi sama persegi panjang, luas keliling. Dijapri nggak, Pak? PR-nya nanti kalau sudah selesai di Japri. PR, iya, ini terjadi PR. Kalau sudah selesai di Japri. Ntar, kita tulis dulu ya. Karena waktunya dikit lagi. Ntar kalau kalian nggak sempat, kalian screenshot aja. Yang penting Bapak harus selesai dulu. Ini nomor 2 ini A sama dengan A P sama dengan 10 cm dan L ya. Dan L sama dengan ya, L itu bukan I. Ya, itu L kecil, artinya lebar. Nomor 2 itu panjang sama lebar, jadi bukan P sama I. Ya, P sama L kecil itu. Pak, itu tadi yang nomor 2 itu P kecil atau gede, Pak? P-nya kecil, L-nya juga kecil. Oke. Nah, 2 nomor. Itu nomor 2, yang A panjangnya 10, lebarnya 4. Yang B panjangnya 17, lebarnya 9. Yang C panjangnya 24, lebarnya 10. Kan nomor 1 persegi. Nomor 1 persegi, nomor 2 persegi panjang. Ya. Jadi soalnya masing-masing tentukan luas dan keliling. Persegi yang A, nomor 1 yang A, tentukan luas dan kelilingnya. Persegi yang B, nomor 1B, tentukan luas kelilingnya. Persegi yang C, nomor 1 yang C, tentukan luas dan kelilingnya. Begitu juga yang nomor 2, 2A. 2A, persegi panjangnya, tentukan luas dan keliling. 2B, persegi panjang, tentukan luas dan keliling. 2C, persegi panjang, tentukan luas dan keliling. Nah, itu. Ya.
Oke, waktu kita sudah selesai ini. Bapak minta, Pak, bentar, jangan dihapus dulu. iya, enggak. Makanya, Anata bisa screenshot, Anata? Sudah, Pak. Sudah screenshot, kamu kirim ke grup. Kamu kirim ke grup. Saya sudah screenshot, Pak. Pak. Oke, nanti biar satu aja, biar Anata aja yang kirim ke grup, jangan kebanyakan. Udah ya, kita Iya, Pak. Japri ya, Pak. Bapak lupa. Yang sudah selesai di Japri. Ya, Bapak tunggu hari ini. Oke. Dah, kita tutup. Bapak stop share ya. Nanti soalnya dikirim sama Tanata di grup. Oke ya. Oke, kita tutup. Kita berdoa dulu.